Halo, apa kabar sahabat Energi? Kembali lagi bersama saya Mia Dharma. Nah, seperti biasa ya, kita ngobrol lagi di ruang tamu Mia. Kali ini yang pasti saya ada kedatangan tamu, yaitu seorang yang bernama, pasti sahabat Energi juga sudah pernah mendengar beliau, yaitu Rian Manopo. Rian Manopo jauh di ujung sana di Makassar, udah bela-belain untuk datang bertamu di ruang tamu Mia. Kita kulik-kulik ya, apa sih pemikiran dari Rian tentang soft skill dan selling. Kita tahu bahwa zaman now atau hari-hari ini kompetensi karakter diperlukan ya, kompetensi yang baik, yang sesuai dengan standar pasti penting ya untuk setiap kita bisa meniti karir, bisa menuju sukses seperti yang kita mau. Tetapi karakter yang baik juga diperlukan. Nah, ternyata selain kompetensi dan karakter, kita juga harus memiliki keterampilan, yaitu yang kita sering dengar dengan soft skill. Nah, kita mau tanya-tanya nih sama Rian yang jago jualan, apa aja dijual sama dia gitu ya. Asal jangan sampai temen aja dijual, Rian ya. Tetapi kita mau bahas hubungan antara selling, jualan, sama soft skill itu seberapa erat sih hubungannya. Oke, langsung saya undang Rian Manopo. Hai, Rian, halo. apa Hai Kak, kabar? kabar Masih di baik, masih sehat. di Makassar? Masih, tapi sebentar lagi akan pindah ke Surabaya. Ah, serius? Next month Kak. Next month. Oke, wow. Jadi semua diboyong ya? Boyong lagi, Anak, betul. istri, satu RT, satu kampung, boyong Iya, semua ke kita Surabaya. boyong semua. Wah, Surabaya itu kota kelahiran aku. Jadi ya pasti seneng Makanya lah. itu. Cuma agak panas ya, tapi Makassar juga panas. Iya, sama lah, mirip-mirip panasnya Kak. Benar-benar banget. Oke, thank you ya Ya, Rian udah mau yes. datang di ruang tamu Mia. Kita ngobrol lagi Iya, bahwa kalau tadi saya bilang gini, bahwa kompetensi itu perlu ya dalam meniti banget, karir, menjalani banget. pekerjaan sehari-hari. Nggak mungkin ya kita nggak butuh kompetensi, kan tulalit jadinya. Tetapi selain itu juga karakter yang baik, personality atau kepribadian yang positif juga sangat diperlukan. Tetapi nggak bisa dipungkiri bahwa ada hal-hal lain, yaitu yang nggak hanya berkaitan dengan hard skill gitu ya, hard skill, tetapi soft skill. Nah, Ya. apa sih hubungannya atau ada hubungan nggak menurut Rian dari segi selling, jualan dengan soft skill itu sendiri? Oke, baik. Em, Menarik banget ini pertanyaannya ya. Sebenarnya apa sih hubungannya antara penjualan dengan soft skill? Nah, saya coba sedikit reminder ya buat sahabat energi yang di Ya. sesi awal pertama sekali. Beberapa waktu yang lalu, saya membahas tentang kenapa sih kita harus melakukan yang namanya penjualan, ya kan? Hmm. Pada dasarnya semua orang pasti jualan. Ya, Tidak ada betul. yang tidak jualan. Yang ada adalah mereka nggak tahu caranya jualan. Oke? Betul. Mm-mm. Nah, terus kalau ditanya, sebenarnya untuk jadi seorang sales yang sukses lah ya, seorang sales yang sukses, punya karir yang baik, dan pasti secara penghasilannya juga bagus gitu ya. Minimal ya Kamia dan sahabat energi, kita harus menguasai 3 hal ya. Yang pertama mengenai selling skill, Mhm. yang kedua marketing skill, dan yang ketiga adalah tentang personal branding. Ya. So, jadi teman-teman yang bergabung semua di menonton acara YouTube ini udah pas banget gitu. Kenapa? Karena energi sudah menyediakan ketiga hal tersebut ya lewat training-trainingnya yang ada, dan kita berusaha untuk memperlengkapi teman-teman semuanya supaya apa? Supaya semakin mahir jualan. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaan nih. Tadi kan ada 3 hal nih saya sampaikan. Mhm. Selling skill harus jago, harus menguasai. Lalu Mhm. marketing skill juga harus bisa. Lalu yang terakhir soal personal branding. Nah, sekarang Ya. saya bahas terus satu persatu ya. Soal selling skill. Dalam selling skill sendiri, itu ada 2 skill paling tidak yang harus kita kuasai, yaitu hard skill seperti tadi sempat disampaikan oleh
Kamiya, dan yang kedua Mhm. adalah soft skill gitu. Nah, Ya. hard skill dan soft skill bedanya apa gitu ya? Kalau mau saya sampaikan ada beberapa poin perbedaan. Yang pertama, kalau hard skill biasanya itu yang berkaitan dengan product knowledge dari Mmm. barang atau jasa yang mau kita jual. Ya, betul. Oke. Nah, biasanya nih perusahaan-perusahaan pasti nih begitu ada tenaga marketing datang yang baru, pasti mereka langsung kasih pelatihan. Pelatihannya apa? Nggak jauh-jauh dari product knowledge. Nah, Betul. setelah itu mereka diajarin lagi how to present, ya kan, presentation skill tentang Ya. produk, barang ataupun jasa. Nah, itulah pada saat perusahaan memberikan pelatihan-pelatihan tadi, mereka melihat apakah mereka bisa melakukannya sendiri, ada bahannya atau enggak, atau mereka perlu vendor ya. Saya sambil jualan juga ya, Kak, ya. Soalnya Benar. saya juga penjual ya kan. Jadi saya sambil jualan juga, ya setiap Benar. perkataan Jualan saya itu terus kan, adalah gitu. jualan ya. Soalnya tadi udah dipancing ya kan, semua hal bisa dijual gitu ya. Bener. Nah, yang terakhir mungkin salah satu hard skill yang perlu dikuasai oleh tenaga pemasar, kita selalu ingat ya, setiap tanggal 1 pasti atasan kita, perusahaan kita pasti selalu ngomong gini, "Kita mulai dari nol ya." Nah, kan, Kayak di kayak pom di bensin SPBU ya. ya, di pom Iya, bensin, kayak di betul. SPBU, bener ya. Dan orang sales itu pasti berdekatan erat dengan yang namanya waktu. So, salah satu hard skill yang harus dipelajari itu adalah bagaimana mengelola waktu atau time management ya. Oke. Jadi itu kami ya untuk hard skill yang perlu dikuasai oleh seorang sales ya. Dan Oke. harus ketiga-tiganya, nggak bisa milih, "Ah, saya mau jago product knowledge aja deh, tapi untuk Mmm. presentation nggak usah." Nggak bisa, harus Nggak bisa. semuanya gitu Betul ya. betul. Nah, Oke. sekarang yang kedua nih, ini yang menjadi topik kita di siang hari ini. Soft skill. Soft skill itu yang seperti apa sih gitu ya? Kalau saya pakai analogi gunung es ya, kami Mmm. ada sahabat energi gitu ya. Hard skill yang tadi saya sampaikan di awal, itu seperti gunung es yang ada di atas permukaan air, oke? Ya. Tetapi soft skill itu adalah segala sesuatu skill-skill yang mendukung gunung es tadi di atas air, di mana biasanya dia lebih besar. Mmm. Ya, jadi seperti segitiga gunung ice, ya, iceberg itu ya, dia di atas itu kelihatannya orang ngelihat, wah dia jago sekali jualannya gitu. Tetapi kadang-kala mereka lupa yang menopang gunung es di atas itu adalah pasti Yang di bongkahan es dalam, yang ya, lebih besar yang ada di dalam air. Nah, betul. soft skill itu bisa mencakup apa aja. Jadi yang pertama, contoh deh orang sales harus jago mulai dari cara tadi kan jualan dia udah latihan tuh. Mhm. Tapi orang sales jangan lupa untuk belajar soal listening skill. Nah, betul. Nah, itu salah satu soft skill yang harus dimiliki. Kenapa? Karena kita, termasuk saya, itu pasti sukanya ngomong ya sebagai seorang sales. Betul. Oke, ngomong aja apa aja. Padahal kadang-kadang yang kita sampaikan belum tentu bermanfaat untuk klien kita atau Mhm. customer kita, ya kan? Nah, itu baru dari sisi listening skill. Terus ada lagi nih yang menjadi pembeda nih, tadi disampaikan, apa sih kira-kira yang bisa membuat orang sales itu bisa lebih sukses apalagi mau masuk 2022 nih, beberapa waktu lagi, ya. Kita harus juga mempelajari yang namanya, eee, tadi kita sudah belajar tentang bahas tentang, listening skill, ya. Listening. Satu lagi adalah questioning skill. Nah, Questioning, bertanya ya ya, teknik ya, bertanya. teknik bertanya. Kenapa bertanya itu penting? Mungkin ini jadi pertanyaan juga nih buat sahabat energi yang menonton di acara ini. Ya. Kenapa bertanya penting? Jawabannya adalah satu, karena kamu jadi tahu apa yang sebelumnya kamu nggak tahu. Mmm. Karena kamu nanya, contoh misalkan, "Kamiya tadi sarapan apa?" Bubur ayam. Oke, jawabannya adalah saya langsung dapatkan bubur ayam, instead of Mmm. saya berasumsi. Nah, ini nih orang sales sukanya apa? Berasumsi, padahal asumsi itu Mmm. kan 50% benar, 50% salah. Kalau saya tadi bilang, "Wah, Kamiya pasti pagi hari ini sarapannya, donat dan kopi ya?" Mmm. Gimana Kak rasanya? Nah, bukankah itu yang kita Betul. lakukan kepada klien kita, tanpa kita Iya. mencoba mencari tahu dulu mereka sebenarnya apa kebutuhan mendasarnya, ya. Ya. Plus yang soft skill yang lain yang perlu kita pelajari juga misalkan kayak, kita pengetahuan tentang personality, kita juga perlu tahu supaya kita tahu nih, bagaimana cara kita beradaptasi dengan orang yang berbeda dari kita. Ya. Ya, dan satu lagi mungkin yang penting juga kami ya, itu soal handling objection kan. Ya itu Handling objection. minimal 4 itulah kita kuasai sebagai orang sales untuk area soft skill. Oke.
Bicara mengenai questioning skill itu menarik Ya, sih, karena kalau nggak salah inget atau nggak salah sih, saya inget gitu ya, untuk ya, ada ungkapan yang mengatakan gini, untuk kita mendapatkan jawaban yang pintar, dibutuhkan pertanyaan atau cara bertanya yang pintar. Jadi kalau kita kadang-kadang suka nggak dapetin jawaban yang pintar menurut kita, kadangkala kita perlu juga berkaca, apa pertanyaan yang kita lontarkan ini benar apa enggak gitu ya. betul, betul, Pertanyaan betul. kita ini pinter apa enggak gitu, ibaratnya kan gitu ya. Ya, Jadi ya questioning skill itu sangat amat penting sih, karena kadang-kadang kita nggak pakai open ended question ya, tetapi kayak itu ya, tadi betul, kayak Rian nanya ya, apa sarapan donat dan kopinya enak nggak? Itu tuh kayak nuduh kan, nuduh dan ya, kayaknya pede banget bahwa saya sarapannya donat dan kopi. betul. Oke, menarik tuh Rian. Tapi Ya, selain 4 itu tadi, kira-kira apa sih yang soft skill apa yang dibutuhkan dalam jualan? Kalau kita ya, bicara listening, yes pasti ya. Questioning, presentation skill dan lain sebagainya pasti itu dibutuhkan. Tapi ada soft skill lain nggak sih sebenarnya untuk apalagi untuk tenaga pemasar ya? ya. Baik. Jadi kalau ditanya soft skill apa lagi yang bisa dipelajari, banyak banget ya, banyak banget ya. Teman-teman kalau pengen tahu banyak hal tadi yang seperti saya sampaikan, teman-teman bisa langsung Google juga. Tapi Hmm, saya mau kembalikan lagi dengan minimal menguasai 4 hal tadi, teman-teman ya. sudah punya satu tahap lebih dekat dengan yang namanya closing, ya kan? Closing your prospect gitu. Yang sering kali dilupakan adalah saya merasanya sudah jago question skill. Hmm, Saya merasanya sudah jago kok mendengar, ya kan? Nah, itu yang harus kita patahkan sebelum kita mempelajari yang lain gitu. Karena sama, hmm, kalau teman-teman banyak hal juga yang dipelajari, itu khawatirnya teman-teman jadinya kurang terlalu tajam di area-area yang sebelumnya justru malah menjadi fondasi. Ya, ya. salah satunya juga sebenarnya kalau bertanya, apalagi sih yang bisa kita pelajari? Banyak, banyak hal terkait dengan bagaimana cara manusia berpikir, menggunakan otak kiri atau otak kanan. Itu Hmm. perlu dipelajari, ya kan? Atau bahkan saya juga sempat mengajarkan kepada tim sales saya juga, yuk biar biar agak segar nih Kak. Jadi kalau Nah, mau jualan, tahu nggak eh, klien kamu yang mau diprospek ini itu zodiaknya apa? oh Ya oke. kan? Karena kita kita perlu untuk belajar banyak hal supaya apa? Kita bisa melihat dari kacamata yang cukup luas supaya waktu ngomong kepada customer itu tajam dan tepat sama apa yang kita butuhkan. Karena tadi Hmm, seperti disampaikan, questioning skill kalau mengajukan pertanyaan pintar dapat jawaban yang pintar. hmm, Kadang saya suka nanya sama mereka, kalian tahu nggak pertanyaan yang kalian akan ajukan tujuannya kemana? iya, Itu oke. dulu, itu Benar. dulu Jadi yang kita perlu mesti tahu diperbaiki. tujuan akhirnya itu kita Ya, mau mencapai apa. Nah, pertanyaan itu yang drive kita atau yang membatasi kita untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan tepat gitu ya untuk ya, dapat jawaban. betul. Tadi juga Oke. disampaikan soal open ended question itu benar banget ya. Itu harus dilatih. Karena Oke. kalau enggak bablas. Yes, I agree. Nah, menurut menurut Rian nih satu lagi, mungkin Ya, kalau sebagai tenaga pemasar itu perlu menguasai soft skill yang berkaitan dengan visual, vokal, verbal, atau visual menurut Rian perlu nggak sih? Atau hanya cuman jago, ya itu tadi, jago nanya, jago jualan, jago denger, udah semua nih ya. Tapi secara visual menurut Rian perlu nggak? oke, ya. Ini bukan sebuah sebuah pertanyaan yang jadi opsi sih buat kita orang sales ya. Hmm, Justru ya, kita memakai si visual, vokal, verbal tadi sebagai salah satu sarana untuk kita memenangkan negosiasi ya kan dalam kita berjualan. Kenapa? oke. Karena kalau ada ilmunya kan ada ilmunya ya. Kalau secara visual itu kita sudah memenangkan 55% pertandingan ya kan ketika kita sedang melakukan approaching kepada customer ya atau kepada klien-klien kita. Ya, Ya. Terus secara visual vokal, vokalnya juga nih, ya kan bagaimana cara kita ngomong, bagaimana cara kita intonasi suara kita gitu ya. Itu ya, memegang peranan ya di ilmu komunikasi 38% loh teman-teman. Ya kan? Dan yang oke. terakhir nih, verbal 7%, kecil sih gitu kan. Ya, Ngomongin betul. soal konten yang kita sampaikan gitu kan.
Tapi balik lagi, hati-hati dengan konten itu tadi gitu. Konten itu Ya, memang 10%, tetapi punya dampak bisa sampai kita ke closing itu gede banget atau justru tambah kita nggak bisa closing. ya, Ya, betul. jadi benar-benar kita harus memperhatikan Kak yang namanya visual, ya kan. Ya, Kemudian vokal kita dan verbal kita itu dalam ya. kita melakukan approaching kepada customer kita, ya. Nah, tetapi Rian, ini kan digital nih, ya. Semua semua masuk ke dunia digital, zaman digital, Betul. digital mindset, semuanya ya. Maksudnya Ya, meeting juga karena pandemi, jadi kita belajar meeting virtual dan lain sebagainya. Nah, ya. faktor visualnya jadi gimana dong? Menurut Rian apa aja nih yang kita bisa maksimalkan dari sisi visual kita sebagai tenaga pemasar, tetapi ya masih terbatas ya meetingnya. Ya, oke. Nah, ini menarik nih, saya mengutip kalimat terakhir dari Kamiya, sangat terbatas. Sebenarnya, kalau pada saat kita kondisi seperti sekarang banyak visual, sebenarnya hal-hal yang tadinya terlihat Hmm. terbatas, sebenarnya itu nggak terbatas loh, Kak. Betul. Contohnya apa? Visual. Contohnya apa? Visual. Postur, ya kan? Kan postur, ya mau bentuk badannya kayak gimana pun, ya kamu harus tampilin. Betul. Ya, paling sering tuh saya ketemu dengan orang sales tuh yang mereka kayak nggak mau buka kamera secara, Hmm, pada saat melakukan proses, digital selling gitu ya. Padahal apa yang terjadi gitu, emang kenapa kalau kamu tampilin wajahnya? Salah satunya itu kan salah satu bentuk respect kita sama customer, ya, dengan kita membuka kamera ya kan. Tapi saya nggak percaya diri Pak dengan badan saya dan sebagainya hmm, atau apalah gitu ya. Nah itu yang harus diperbaiki dulu. Jadi tadi mindset-nya juga harus benar, kita harus benerin dulu secara postur. Ya, berdiri tegak, bagaimana letak kita dengan kamera, oke? Itu pasti akan membantu kita jadi lebih percaya diri ya. Selain tentunya pasti kita harus menguasai yang tadi ya, product knowledge-nya, harus belajar ya, mendengar, belajar ya. bertanya dan sebagainya, oke? Lalu bagaimana yang poin berikutnya tentang, faktor visual, gesture. Nah, gerakan tangan saya ke kiri, ke Ya, kanan, ke wajah saya, ya kan, saya angkat ekspresi bahu, ya kan? ya kan, ekspresi, itu poin ketiga tuh ekspresi, Ya, ya kan. nggak Apalagi boleh kalau teman-teman jutek gitu. iya benar, nggak Jualan boleh kok jutek. jutek, jualan kok jutek gitu ya. Udah senyum aja belum tentu kejual, Kak, apalagi Bener, mereka aduh, jutek, bener ya banget itu. ampun, Situ ya jutek kan. udah yakin untuk beli. Ya, itu tadi udah disampaikan oleh kami ya tuh, poin ketiga ya, ya aspek dari visual, oke. Lalu yang keempat ya, sorry sebelumnya kalau ngomong lagi tentang ekspresi, teman-teman juga ada satu ilmu ya, yang saya sempat mempelajari juga itu namanya soal micro expression gitu. Jadi Hmm, mereka baru senyum dikit, itu kita udah tahu ini maksudnya apa. Atau mereka baru menggerakkan alis matanya, atau mereka baru menggerakkan pipinya sedikit, atau berkerut sedikit dahinya. Itu kita udah tahu loh respon customer. ya, Jadi hal-hal tersebut tuh penting loh untuk kita pelajari betul, supaya apa? Jangan buang waktu gitu. Kalau kita udah yakin dengan cara penyampaian kita udah oke, produk kita oke, tapi kalau respon dari customer kita pelajari, ah ternyata dia nggak tertarik nih, udah cut aja, segera move on, cari lagi klien ya, yang baru, gitu, betul, ya. betul. Dan yang terakhir itu soal eye contact, Kak. Pada saat kita visual seperti sekarang, Ya, makinan kita perlu banget untuk namanya eye contact. Makanya tadi membuka kamera di gadget kita pada saat digital selling itu ya, sangat banget. Ya, paling 4 sampai 5 poin tadilah. Itu pada siap. saat kita melakukan penjualan via virtual ya, atau Ya. digital. Saya tuh pernah baca ya, bahwa ya di zaman virtual ini, digital ini, Ya, ya, kadang yang kita bisa maksimalkan tuh pikiran kita tuh harus berpikir seperti seorang aktris atau aktor yang terima piala citra atau ya kalau di luar negeri Grammy Awards gitu ya, yang award-award mengenai ya, ya, musik atau film gitu ya. Intinya adalah mereka musti siap, karena kan mereka begitu nama mereka dipanggil, terus ke atas panggung gitu ya, menang layak mendapatkan piala itu. Mereka tuh harus siap bahwa apapun yang mereka akan tampilkan tuh pasti banyak jepretan betul, kamera tepat. dan lain sebagainya, ya kan. Jadi harus Ya, maksimalkan dari ujung rambut sampai paling nggak sebahu, gimana saya mesti menampilkan atau bawa piala saya itu supaya nanti di surat kabar, di newspaper, semuanya kelihatan bagus. Nah, sama
kalau ibarat kita tuh meeting virtual gitu ya, kita tuh harus maksimalkan antara ujung rambut sampai paling nggak bahu. Jadi tangan kita kalau tadi Rian bilang postur, gestur dan lain sebagainya, tangan kita ya itu mesti kelihatan sama lawan bicara. Seolah-olah kita tuh mau terima piala citra gitu loh. Wajahnya Betul, itu betul, betul. jangan jutek gitu kan. Ya, ekspresi, kemudian kayak kalimat pertama yang keluar dari mulut kita pun sebenarnya bisa kita create sebelum Betul, acara itu, ya. benar, benar. Betul. Nah, selain kita bicara soft skill, visual ya, dan tadi kita singgung sedikit mengenai listening and questioning skill dan lain sebagainya. Menurut Rian sendiri kan udah pengalaman bertahun-tahun ya jualan atau Ya, bergerak di dunia selling ini. Apa saja sih yang dapat menjadi penghambat? Kadang-kadang kan kita kayak mungkin sahabat energi juga gitu. Oh, ini saya udah belajar visualnya bagus, maksimal, listening skill udah belajar juga, cara bertanya juga udah, presentation gitu kan. Tapi masih ada challenge, masih ada hambatan lah intinya. Nah, menurut Rian apa saja sih yang bisa menjadi penghambat dari diri seorang sales atau tenaga pemasar dalam memenangkan hati konsumen. Nah, ibarat kayak hubungan gitu ya. Nembak juga belum tentu diterima kan ya. betul, betul, Tapi betul. masalahnya ini hati konsumen yang kadang-kadang kita nggak bisa baca. Nah, menurut Rian gimana tuh? Ya. Nah, kalau bicara soal kenapa masih belum terjadi penjualan, Mm-mm. ini akan berkaitan dengan skill kedua yang kita butuhkan sebagai seorang sales tadi, yaitu soal marketing skill. Oke. Ya kan? Karena kalau bicara soal marketing, kata dasarnya kan market nih, kami ada sahabat Mm-mm. energi ya. Artinya apa? Mereka di situ harus bisa melihat pasar. Oke, segmen customer-nya yang mana nih? Hmm. Jualan es krim, soft ice cream rasa Milo, Hmm. misalkan. Di tengah persaingan begitu mudahnya mendapatkan es krim Walls enak, boleh ya sebut merek di sini ya? Boleh. Es krim Walls enak di Indomaret, kalau dia seorang pengusaha misalkan jualan soft ice cream rasa Milo, dia harus lihat segmen nasabah atau klien atau pasar mana yang dia harus datangi. Hmm. Oke. Kalau dia datangnya misalkan nih, dia bersaing, dia buka tokonya di depan Indomart atau Alfamart, Mm-mm. di mana orang gampang banget beli itu dan rasanya konsisten. Nah, Ya. dia pemain baru nih, mau jualan es krim Milo, ya kan, tanpa ada branding, tanpa ada promosi dan sebagainya, itu kemungkinan besar nggak berhasil. Hmm. Jadi yang nama pertama adalah melihat market itu penting supaya jangan jadi penghambat kita. Ya. Lalu Oke. yang kedua, setelah melihat kita bisa mencari. Nah, sama nih kayak jualan mobil gitu kan. Wih, di kota besar nih banyak banget nih kompetitornya. Nah, Hmm. pertanyaannya, kamu punya budget dan mau nggak untuk mencoba menyasar ke area di luar kota besar tadi untuk Hmm. jualan? Ya kan? Ini kita Ya. bukan bicara soal skill-nya ya, tapi Ya. bagaimana mereka mampu melihat pasar dan mencari tadi. Ya. Oke. Nah, setelah mereka cari, kan ketemu nih. Oh iya ya, udah nih kayaknya saya cocok nih. Oke, kalau jualan soft ice cream, saya jualannya ke depan sekolahan deh. Gitu, tinggal saya branding, ya kan, mobilnya untuk jualan atau motornya untuk jualan dengan sesuatu warna yang menarik supaya orang-orang anak-anak sekolah pada mau datang, kan gitu. Mm-mm. Atau datengin sekolah anak-anak TK sampai SD yang orang tuanya ikutan nganter, kasih promo dulu dan sebagainya, ya Ya. kan. Nah, tapi yang terakhir yang menjadi penghambat seringkali adalah bagaimana seorang sales itu bisa create market. Oke. Itu level yang berbeda dari sekedar Ya. Ya. melihat, mencari, menemukan, dan yang terakhir adalah kita create sendiri market Iya. kita, ya. Ya. Jadi, kalau ditanya apa aja sih kendalanya, banyak banget lah, tapi ingat, selalu fokus sama faktor yang bisa kita manage. Ya, betul. Agree. Ya, kadang-kadang kita berpikir bahwa kita nggak berhasil jualan itu, ya kita selalu nyalahin, oh ya soalnya ini customer rewel, ini itu dan lain sebagainya gitu ya. Tanpa kita sadari kita belum memaksimalkan apa yang kita bisa kendalikan, apa yang kita bisa lakukan yang keluar dari diri kita, yaitu tadi Ya, contoh soft skill ya,
kemudian mungkin upgrade product knowledge, plus Betul. juga marketing skill-nya juga ditingkatkan ya. Apakah cara kita jualan ini kepada market yang tepat, ya jangan sampai salah sasar kan gitu ya. Kita mau dandan rapi, udah cakep, udah pasang senyum dan lain sebagainya, semua udah kita kuasai. Tetapi ujung-ujungnya ternyata salah sasar. Ya orang juga gimana saya mau beli ya, orang saya bukan orang yang tepat gitu ya. Jadi pengetahuan knowledge tentang product knowledge, terutama juga tentang knowledge tentang market yang kita mau sasar, bahkan yang kita bisa ciptakan sendiri, itu adalah hal yang cukup penting juga. Di saat yang bersamaan kita juga mesti belajar meningkatkan soft skill yang kita bisa kuasai. Wow, luar biasa ya. Ternyata jualan itu menarik sebenarnya. Banget, Kak. Bener ya. Oke, kayaknya ngobrol kita bisa makin lama nih kalau ngobrol sama Rian itu nggak pernah ada habisnya ya. Makanya tadi saya bilang apa aja bisa dijual sama Rian. Mau ide, mau gagasan itu, opini ini, berita itu, apapun lah ya. Jadi seru banget. Tapi sayangnya waktu kita sangat terbatas, Rian. Kapan-kapan lagi kita undang lagi ya di ruang tamu kita ngobrol yang lain. Again, terima kasih buat kesediaannya dan sukses terus ya buat Rian untuk kepindahannya ke Surabaya. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi. Sahabat Energi, terima kasih buat perhatian dan kesediaannya untuk menonton YouTube ini di Ruang Tamu Mia, obrolan singkat saya dengan Rian. Semoga apa yang kami bagikan bermanfaat buat sahabat Energi. Sampai jumpa.